Kemudian wasiat yang selanjutnya, membebaskan diri dari daya dan upaya. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Bari'an minal jahdi wal hauli." Aku pun berwasiat agar dapat terbebas dari daya dan upaya. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab membebaskan diri dari daya dan upaya merupakan salah satu dari perbendaharaan surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu taala anhu, "Qul," katakanlah, "la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalimat la haula wala quwata illa billah menjadi salah satu dari perbendaharaan surga, sebab dengan pembebasan diri dari daya dan upaya bisa menenteramkan hati dari kegundahan dan kegelisahan, serta dapat menjadikan jiwa nyaman dan damai meski tertimpa kesusahan. Karena orang yang telah melepaskan diri dari daya dan upaya saat tertimpa suatu perkara atau musibah, secara tidak langsung telah mengembalikan perkara yang menimpanya kepada Zat yang Maha Mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha memiliki daya dan upaya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hati orang tersebut merasa nyaman sebab telah menghilangkan kegundahan dan kegelisahannya. Dengan begitu, ia telah serupakan keadaannya seperti keadaan penduduk surga, yaitu tentram dan tidak mengalami kegundahan dan kegelisahan. Inilah makna daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahi kanzun min kunuzil jannah, yaitu la haula wala quwata illa billah adalah salah satu dari perbendaharaan surga. Berbeda dengan orang yang merasa bahwa daya dan upaya merupakan miliknya, ia akan selalu dalam kegundahan, kegelisahan dan kerisauan saat berhadapan dengan ketentuan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah itu tidak semudah kita melafalkannya. Kenapa? Karena sejatinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tugasnya hanya satu, yaitu seorang hamba bisa membedakan mana yang kehendaknya sendiri dan mana yang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang menyandarkan kepada kehendak kita. Oh, saya pengen A, maka saya berusaha. Langkahnya untuk sampai ke titik itu, saya harus melakukan A, B, C, D, E baru sampai. Itu artinya menyandarkan kepada siapa? Menyandarkan kepada usaha kita, kemampuan kita, atau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan kepada diri kita, bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika usaha ini sudah ditata, hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan kita, kita menyalahkan Allah. Gimana sih Allah ini kayak nggak bisa berhitung? Harusnya kan 1 tambah 1 2. Ini kenapa 1 tambah 1 0? Allah yang disalahkan. Padahal dia bisa mengumpulkan 1 dengan 1 itu atas kekuasaan siapa? Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tipis antara bersandar kepada Allah dengan bersandar kepada keinginan diri kita sendiri.
keinginan diri kita sendiri. Contoh, saya berkali-kali menyampaikan di sini. Terkadang kita hanya fokus kepada sesuatu yang berbentuk materi. Contohnya, duduk di sini. Setelah ini disalami amplop, Pak. Itu sudah jelas. Kalau lupa ditegur sama Pak Wartono. Ini terkadang ketika kita diundang, itu yang nampak itu amplopnya dulu. Amplop ini menutupi mata kita, sehingga kemudian ilmu yang kita sampaikan itu menutupi amplopnya. Seolah-olah ilmu, padahal di depan mata pengisinya itu amplop. Amplop itu dunia. Coba dilihat di balik itu. Siapa yang menyampaikan amplop itu ke kita? Siapa yang mendetikkan DKM itu untuk meminta kita yang mengisi di sini? Apa sebabnya? Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Wa ma tasqutu mi waraqatin, kata Allah. Tidaklah jatuh dari satu daun itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan Allah yang menakdirkannya untuk jatuh. Jadi kalau dilihat di baliknya, maka yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika amplop itu tertukar, ya tertukar apa? Tertukar antara khotib dengan bilalnya. Ini mungkin bilalnya yang ikhlas, khotibnya nggak ikhlas. Jadi harus introspeksi, kembali ke dalam. Ini yang duduk seperti ini loh. Ujiannya seperti itu. Bagaimana kalau kerja di kantor? Bagaimana kalau mencalonkan diri sebagai apa? Bagaimana kalau persaingan untuk mencapai sebuah, itu sudah jelas-jelas dunia. Tapi bagaimana biar itu ikhlas? Maka satu-satunya adalah melihat di balik materi itu. Di balik materi itu adalah zat yang memberikan materi itu kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihatnya seperti itu, apapun yang terjadi setelah susunan usaha yang telah kita susun, hasilnya tidak sesuai dengan prediksi, yakinlah bahwa itu adalah pilihan Allah untuk kita. Tapi dibarengi introspeksi. Introspeksinya bukan kepada Allah tapi kepada kita. Introspeksinya kepada kita. Maka di sini ada beberapa orang ulama yang lebih ekstrim lagi. Ketika dia berdoa, ya Allah, saya punya hajat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika doanya tidak terkabul, atau hajat yang dia minta diberikan hajat yang lain, maka dia sangat yakin bahwa doanya yang tertolak itu, yang diberikan ini adalah Allah yang ridho. Jadi yang dipilihkan Allah itu yang terjadi. Yang dipilihkan Allah adalah yang dikabulkan, bukan yang tidak dikabulkan. Jadi kalau doanya tidak terkabul, malah dia senang. Kenapa? Karena dia tahu kehendak Allah bukan itu. Jadi dibalik berpikirnya. Kalau kita kan tidak, ini saya sudah doa bertahun-tahun kok nggak diterima. Jangan-jangan Allah sudah memberikan tapi kitanya tidak sadar. Memberikan yang lain tapi. Maka disinilah bagaimana daya dan upaya itu tidak ada tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama itu membagi pandangan penglihatan itu dengan dua penglihatan. Penglihatan lahir adalah mata. Mata ini melihat materi yang nampak. Sedangkan ada hati yang itu melihat yang tidak nampak. Melihat yang tidak nampak. Sedangkan hati ini para ulama mengibaratkan dengan apa? Dengan cermin.
Kalau cerminnya ini memantul kepada amplop yang tadi, maka yang nampak amplop, Pak. Tapi kalau cerminannya selalu nampaknya itu yang dibalik amplop itu, dibalik dunia itu, artinya penciptanya, maka dia akan selalu mengembalikannya kepada sang pencipta, bukan kepada dunia. Maka berapa banyak di antara kita, mungkin termasuk yang membaca di sini, yang menjelaskan di sini, itu sadar ketika di majelis ilmu, tapi ketika sudah keluar dari majelis ilmu dia lupa lagi. Kenapa lupa? Karena cermin hatinya itu mantulnya menghadapnya ke dunia, bukan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil kita bisa mengenal Allah tanpa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah yang mencontohkan. Coba bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, hari ini ada makanan? Tidak ada, wahai Rasulullah. Oh, berarti saya puasa. Jadi karena tidak ada makanan, Rasulullah faham bahwa apa? Allah tidak memberikan rizki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ini agar apa? Agar Rasulullah puasa. Itu Rasulullah sudah faham sekali seperti itu. Kalau ada yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, kita sudah pernah contohkan. Rasulullah diperintahkan umroh. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah diperintahkan untuk mencari bantuan ke Taif. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Taif diterima tidak? Bukan diterima, diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah. Ini Rasulullah faham bahwa Allah sedang mendidik. Mendidik siapa? Bukan mendidik Rasulullah. Rasulullah sudah penuh keyakinan dan faham akan itu. Mungkin kalau nabinya kita akan katakan, ini Allah gimana sih nyuruh nyari bantuan ke Taif, jelas-jelas saya nanti diusir, buat apa nyari bantuan? Ini Allah gimana sih? Saya diminta untuk ngajukan proposal, udah jelas-jelas proposalnya ditolak. Rasulullah sudah paham hikmah dibalik itu. Diperintahkan untuk umroh. Ternyata tidak boleh masuk oleh kafir Quraisy. Terjadi perjanjian Hudaibiyah. Ini pendidikan Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah kenapa nggak diperangi saja? Jumlah kita sudah banyak, tanpa senjata juga menang. Sudah jelas itu. Tapi Rasulullah apa? Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun yang mengingkari perintah Tuhannya. Artinya setuju dengan perjanjian Hudaibiyah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehendaknya Allah, bukan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perhitungan matematisnya diperangi. Setelah diperangi menang sudah takluk mereka. Maka kembali ke tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah memerintahkan yang lain. Akhirnya nggak jadi umroh. Batal umroh. Rugi tidak secara materi? Rugi secara materi. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah tidak ingin menumpahkan darah di tanah haram. Maka ketika Fathu Makkah mereka tunduk tanpa perlawanan sedikit pun. Tanpa perlawanan sedikit pun. Dan ketika Fathu Makkah itu banyak orang kafir Quraisy yang masuk ke dalam agama Islam. Sehingga harta rampasan perangnya Rasulullah berikan kepada mereka. Nah, ini sahabat Ansor. Rasulullah, kita yang berjuang kok kita nggak diberi banyak. Mereka malah orang yang baru-baru masuk Islam itu diberikan banyak. Ini juga ujian apa? Yang nampak itu dunia. Yang nampak dunia. Tapi karena kiainya Rasulullah, mereka semuanya muridnya Rasulullah, maka langsung sadar mereka.
Kata Rasulullah apa? Tidakkah cukup aku kembali ke Madinah bagi kalian? Kata Rasulullah apa? Harta rampasan perang itu kalau dibandingkan saya lebih utama mana? Kalian sudah memiliki aku, kata Rasulullah. Ada yang lebih mulia dari itu? Tidak ada. Wong yang buka pintu surga nanti Rasulullah. Artinya yang baris di belakangnya siapa? Ya sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor itu. Terus harta rampasan perang selesai, ya sudah selesai. Dipakai di dunia, ya sudah dipakai di dunia. Tapi kalau Rasulullah itu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tawakal, menyandarkan diri kepada daya dan upayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting sekali bagi setiap muslim memiliki waktu untuk bertafakur tentang apa? Tentang garis kehidupannya masing-masing dan memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis kehidupannya masing-masing. Bagaimana bisa bertafakur kalau ketika sholat saja kita belum khusyuk? Ketika sholat kita belum khusyuk, maka kita terus berusaha khusyuk. Akhirnya kita memiliki waktu minimal 5 waktu. Untuk apa? Untuk bertafakur, menghayati penghambaan kita kepada Allah di dalam sholat. Setelah di dalam sholat baru memiliki waktu lain. Maka para ulama tasawuf di dalam tarekat-tarekat itu minimal zikirnya itu pagi dan petang. Itu sudah minimal. Pagi dia berzikir, ada waktu berzikir sendiri. Petang dia ada waktu berzikir sendiri. Jadi waktu yang dia khususkan untuk bersama menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan menyendiri di sini di goa ya, bukan. Atau nutup kamar dikunci gitu, tidak. Menyendiri itu bisa dimanapun. Bisa di dalam kantor, bisa di dalam angkot, bisa di atas sepeda motor, bisa sembari menyetir mobil, itu menyendiri. Tapi pikiran kita tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu-waktu kita di mana kita bisa menghayati kehidupan kita dan memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu 5 menit, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan membaca Al-Fatihah. Kita kembali khususkan untuk seluruh saudara-saudara kita yang di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan para pemimpin-pemimpin muslim dan agar mereka dapat segera bergerak menolong saudara-saudara kita. Saya tutup dengan sebuah kisah. Sebelum kita membaca Al-Fatihah untuk mereka, dulu ada panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini pernah membunuh seorang sahabat. Membunuhnya di mana? Membunuhnya di Makkah, di tanah Arab. Ini Hajjaj bin Yusuf. Dia banyaklah kezalimannya dan pernah kita singgung sedikit ketika kajian Bidayatul Hidayah. Jadi sedzalim-zalimnya dia, sedzalim-zalimnya Hajjaj bin Yusuf, pernah suatu ketika ada seorang wanita muslimah disandra oleh orang kafir. Apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf? Dia kumpulkan seluruh pasukan yang dia miliki, dia serang negara itu untuk menyelamatkan satu orang. Untuk menyelamatkan satu orang. Dan sekarang sudah ada ribuan orang dibunuh tanpa sebab. Dan kita masih seperti ini saja. Gitu kan? Kita masih seperti ini saja. Tidak ada kegelisahan di dalam hati kita.
Bahkan masih ada yang bisa nonton konser berbahagia begini. Itu di semua negara muslim seperti itu. 4 hari setelah penyerangan ada konser di Maroko. Beberapa hari setelah penyerangan ada konser di Riyadh. Beberapa hari setelah penyerangan ada konser di GBK. Saudara-saudara kita gak bisa makan. Mereka tidurnya di bawah reruntuhan. Bukan tidur, itu meninggal. Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita, menyatukan umat Islam dalam kecintaan kepada agama ini dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita bersatu sehingga kita kuat nampak sosok-sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru dalam pemimpin-pemimpin kita. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.